Kali ini kita akan membahas soal aneka donat premium lebih yang ini. Itu biasanya kalau orang-orang nyebutnya itu donat cipu. Dan resep ini yang biasa saya gunakan untuk donat-donat yang sudah ada di pasaran yang biasa saya pasarkan. Gitu, langsung aja kita mulai ke prakteknya, oke? Resepnya asli kita menggunakan tepung 1 kilo, tapi karena ini saya akan menggunakan tutorial menggunakan cara manual, tidak menggunakan mixer, karena bisa dipraktekkan langsung di rumah. Dia nggak punya mixer, saya menggunakan resep dari 1/4 resep tersebut. Ya, di sini ada tepung terigu. Terigu di sini kita kalau untuk buat roti, donat itu kita menggunakan tepung protein tinggi atau di pasaran biasanya yang gampang dicari, yang mudah dicari itu adalah Cakra atau Cakra Emas. Atau ada lagi merek lain yang pokoknya kalau cari di pasar tuh namanya tepung protein tinggi gitu. Terus ini kita juga ada susu bubuk ini. Terus ada gula pasir. Kita juga ada bread improver. Ini kerjanya adalah untuk membantu kinerja dari ragi tersebut, karena ragi itu kan mengembangkan dan ini bisa menguatkan dari tekstur tersebut serta membuat tekstur lebih empuk juga. Terus kita juga ada ragi. Nah, raginya di sini kalau di pasaran itu biasanya dinamakan pernipan atau stuff instan. Pokoknya namanya ragi instan. Karena ragi di sini ada 3 macam ragi basah, ragi kering, sama ragi instan. Nah, yang paling mudah digunakan adalah ragi instan tersebut. Nanti saya akan jelaskan ketika zoom. Terus di sini juga ada bread improver. Maksudnya ini baking powder, tadi bread improver ini. Baking powder ini tujuannya juga sama seperti bread improver untuk membantu pengembangan dari donat tersebut supaya lebih mengembang maksimal dan mekarnya lebih maksimal. Dan itu berefek pada kalau kita jualan, kita ukurannya nggak usah terlalu besar, nggak usah terlalu berat, tapi itu bisa kembangnya bisa 2 kali lebih besar daripada ukuran dari donat tersebut. Nah, kita juga ada SP atau TBM ovalet dan juga ada garam, ada mentega, atau kalau di resep itu ada mentega sama margarin. Nah, bedanya apa mentega sama margarin? Mentega itu ada butter, kan? Dari butter atau dari lemak hewani kayak orchid, kayak wisman dan lain-lain. Sedangkan kalau margarin itu dari nabati, biasanya blue band gitu, atau palmia atau simas, itu dari itu margarin. Kalau untuk lebih wangi, lebih mau premium, kita biasanya menggunakan full butter. Nah, memang nanti harganya juga bisa disesuaikan dengan harganya. Jadi kita juga untuk lebih wangi, aromanya kita bisa menggunakan vanilla. Saya kebetulan menggunakan vanilla ini. Kalau mau lebih wangi lagi, itu bisa pakai punyanya Laron. Aromanya kuat. Ini telur, ada cairannya juga. Oke, kita langsung ke prakteknya aja. Oke, kita langsung prakteknya aja ya. Ini kita langsung masukkan bahan-bahan kering di sini. Terigu kita masukkan. Lalu kita masukkan semua bahan kering. Ini susu bubuk. Ini gula. Terus ini ragi. Oke. Ini baking powder. Udah masuk semua. Oke. Oke. Ini yang kering udah campur semua ya. Udah campur semua. Kita masukkan pelan-pelan yang basah, ya airnya, cairannya. Oh ini, ini lupa. Ini bread improver. Nah, ini udah masuk semua ya, yang kering. Oke. Sekarang kita tinggal campurkan yang baru. Kita buat tengahnya bolong ini. Kenapa saya buat tengahnya bolong ini? Ini biar memudahkan kita dalam menguleninya. Karena kan kita membuat manual. Beda cerita kalau kita pakai mixer. Kalau kita pakai mixer, kita langsung masukkan semua bahan dan juga langsung speed 1, speed yang paling ringan. Setelah itu kita naikkan ketika bahan sudah hampir setengah kalis, kita naikkan menjadi speed 2 sampai agak kalis sedikit, dimasukkan mentega sama garam. Jadi kalau ini kan karena kita manual, jadi kita buat tengahnya dibolong gini biar lebih memudahkan dalam mengaduk gitu. Airnya kalau bisa menggunakan air dingin. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan secara manual, kita tidak menggunakan air dingin, itu adonan akan cepat panas dan akan berakhir pada proofing seperti itu. Kita masukkan airnya. Kita
masukkan sedikit aja, kira-kira sama telurnya. Ini kita pakai kuning telur aja ya. Kuning telur masuk. Oke. Langsung kita aduk, cara ngaduk gini ya, diaduk gini. Nah, sampai begini, lalu kita aduk begini terus sampai dia agak kalis. Begini kita masukkan air lagi. Kenapa kok masukkan air bertahap? Karena kita biar tahu itu udah kalis atau enggak ya. Terus diaduk. Karena ini kan kita manual ya, langsung kita masukkan aja bahan-bahan yang lain seperti garam sama SP. Juga mentega, terus ini rasa vanila kita masukkan juga, cukupnya aja lah ini. Oke, kita aduk lagi. Nah setelah gini kita langsung pindah ke meja. Nah biar mejanya nggak lengket ya, kita langsung ini biar meja nggak lengket, kita kasih taburi tepung. Karena kita menggunakan manual, kita belum menggunakan tenaga tangan. Ini kan, nah, kenapa? Caranya gini, langsung kita lipat lagi, kayak mijet orang gitu ya. Nah, kita terus gini kan, terus sampai dia kalis. Ini belum kalis ya, karena masih kayak gini. Oke. Ini memang lebih lama prosesnya daripada kita menggunakan mixer. Karena apa? Karena ya beda lah pakai mesin sama manual ini. Cuman karena beberapa kan nggak punya mixer yang besar kan, jadi saya akan ajarkan secara manual. Tapi nanti ada videonya yang akan saya ajarkan menggunakan mixer. Ini terus diadukkan gini ya. Oke, jadi kita gini kan terus ya, ini sampai kalis. Ini udah mulai terlihat kalis ya. Kalis itu gimana sih? Kalis itu ketika dipegang gini nggak lengket. Nah ini udah kalis banget. Dan juga adonannya itu nggak kering. Ini terlihat ketika ditarik begini ya. Itu terlihat namanya, nah bisa ditarik elastis kayak gini. Ini namanya kalis ya. Ini kalau di roti istilahnya window pane. Jadi bisa seperti ini udah kalis. Nah ciri khas dari adonan itu kalis, yang pertama dia itu nggak lengket. Jadi ketika diangkat, diapa-apakan itu dia nggak lengket. Itu dia kalis. Yang kedua, kalis atau enggaknya itu dari adonannya pun nggak terlihat kering. Ini nggak kering kan, jadi kalau terlihat kurang air dia akan terlihat sangat kering dan pecah-pecah di adonannya. Nah sedangkan ini enggak, ini cukup cantik kan. Dan yang ketiga, ketika yang saya bilang tadi, ketika ditarik ini kita tarik pelan, dia akan membentuk seperti bisa elastis seperti ini, nggak mudah sobek juga. Dan juga tidak ada tekstur, tidak ada gula yang masih menempel di sini. Kalau misalkan masih ada kayak grenjel-grenjel itu, berarti dia belum kalis. Oke, setelah ini kita istirahatkan sebentar selama sekitar 20 menit sampai mengembang, baru kita rounding. Oke, jadi kita langsung timbangin dari adonan yang tadi. Kita timbangin 45 gram. Pas. Nah, kita lihat ini seperti apa. 45.
546 apa pokoknya deket itu lah. Oke, kita langsung proses ke rounding. Kenapa perlu rounding? Karena kalau misalkan kita rounding, kita bulatkan gini, itu tujuannya adalah supaya nanti ketika kita membentuk itu lebih memudahkan pertama. Yang kedua, ketika digoreng biar tidak pecah kayak gitu. Cara roundingnya adalah gini. Lalu kita kalau nggak mau ribet bisa itu. Yang penting adalah kita bisa mengeluarkan udaranya dan juga bisa membuat ini mulus gitu. Ini, ini, kita taruh ini. Kalau kita rounding kita akan membentuk namanya bulat seperti ini sudah bagus untuk ditata. Saya bisa Oke. Nah setelah ini kita istirahatkan lagi sekitar 20 menit atau sekitar kalau sudah ngembang 2 kalinya ini kita langsung bisa cetak. Oke, ini langsung aja kita bentuk ya. Kita cetak. Bisa pakai cetakan atau enggak pakai cetakan juga enggak apa-apa. Bisa pakai cetakan. Ini biar udaranya keluar juga biar memudahkan untuk dicetak. Ini yang biasanya untuk bumbu ini juga sama adonannya sih. Ini tanpa tengahnya dibolongin. Atau kalau mau nggak punya cetakan kita bisa gunakan manual juga nih. Ini kalau bisa nggak punya cetakan ya, kita bolongin tengahnya. Ini buat yang manual, nggak punya cetakan bisa pakai menggunakan ini. Oke, kita kasih contoh lagi ya manual ya. Katakan kalau nggak punya alat cetaknya ya, kita bisa menggunakan manual. Kita ambil tengahnya ini, lalu kita langsung
memang dia lebih rapi kalau pakai cetakan, cuman karena kan beberapa mungkin ada yang nggak punya cetakan atau cari cetakan susah, bisa pakai manual ini yang tanpa selembaran bisa. Oke. Yang buat manual. Nah ini biasanya bisa digunakan goreng juga, bisa buat donat mini atau lokomades juga bisa. Oke, kita rest sebentar lagi, sekitar 1 jam atau mengembang 2 kalinya ini.